Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Fatmawati, NIM 195231124. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang keuangan Islam pada era digital dan revolusi industri. Selanjutnya, mengenai pengertian keuangan Islam. Yang pertama, pada era digital. Keuangan Islam pada era digital dapat didefinisikan sebagai suatu sistem keuangan yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yakni berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta fatwa ulama dengan menyesuaikan kondisi di era sekarang. Yang kedua, pada era revolusi industri. Sistem keuangan Islam pada revolusi industri sendiri merupakan suatu hal yang digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait dengan keuangan Islam yang diberlakukan pada suatu negara, salah satunya yaitu Indonesia. Selanjutnya, terdapat grafik. Grafik di atas menunjukkan bahwa data pengguna internet dan smartphone di Indonesia yang semakin meningkat. Dengan adanya hal tersebut, masyarakat mudah untuk melakukan transaksi terkait dengan perbankan seperti tarik tunai, transfer donasi. Dari hal tersebut, masyarakat juga dapat melakukan sedekah melalui smartphone masing-masing tanpa datang ke lokasi. Prinsip-prinsip keuangan Islam. Yang pertama, mengenai larangan riba. Riba didefinisikan sebagai kelebihan atas sesuatu akibat penjualan atau pinjaman. Riba merupakan pelanggaran atas sistem keadilan sosial, persamaan, dan hak atas barang. Sistem riba hanya menguntungkan para pemberi pinjaman dengan membebani penetapan keuntungan yang diperoleh pemberi pinjaman di awal perjanjian. Padahal, untung dapat diketahui setelah berlalunya waktu, bukan hasil penetapan di muka. Selanjutnya, yang kedua, pembagian risiko. Risiko merupakan konsekuensi dari adanya larangan riba dalam suatu sistem kerjasama antara pihak yang terlibat. Risiko yang timbul dari aktivitas keuangan tidak hanya ditanggung oleh penerima modal, tetapi juga pemberi modal. Yang ketiga, uang sebagai modal potensial. Dalam Islam, uang tidak diperbolehkan apabila dianggap sebagai komoditas, yaitu uang dipandang memiliki kedudukan yang sama dengan barang yang dijadikan sebagai objek transaksi untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya, yang keempat, larangan spekulatif. Hal ini selaras dengan larangan transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, misalnya seperti judi. Selanjutnya, yang kelima, yaitu kontrak atau perjanjian. Dengan adanya perjanjian yang disepakati di awal oleh pihak-pihak yang terlibat, dapat mengurangi risiko atas informasi yang asimetri atau timbulnya moral hazard. Selanjutnya, yang keenam, aktivitas usaha harus sesuai syariah. Usaha yang dilakukan merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah, seperti tidak melakukan jual beli minuman keras atau mendirikan usaha peternakan babi. Mengenai perkembangan keuangan sosial Islam pada era digital. Yang pertama, pada bidang komunikasi. Pada bidang komunikasi sendiri mengalami perkembangan paling pesat, karena dengan adanya bidang komunikasi tersebut, perkembangan komunikasi di era digital mulai terjadi dengan hadirnya smartphone yang memiliki fitur yang sangat canggih. Salah satu bagian yang paling utama adalah fungsi internet yang menjadi jauh lebih maksimal dan dimanfaatkan untuk komunikasi agar terhubung dengan orang lain. Selanjutnya, aplikasi untuk berbisnis.
Perkembangan lain yang mulai masif adalah penggunaan aplikasi untuk berbisnis. Teknologi digital membuat perusahaan menjadi lebih mudah untuk menjangkau konsumen. Berbeda dengan masa lalu yang sangat sulit sekali mengenalkan produk ke konsumen. Dampak bagi pengusaha yang tidak siap dengan era digital, maka otomatis akan mulai ketinggalan zaman. Mau tidak mau, semua harus beralih di teknologi digital. Selanjutnya, pada finansial teknologi. Perkembangan yang satu ini masih memiliki keterkaitan dengan bisnis yang berbasis aplikasi. Sebab fintech juga sangat mengandalkan aplikasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna. Dan yang terakhir yaitu e-commerce. Perkembangan lain yang sangat mendongkrak perekonomian adalah kehadiran e-commerce. Ini merupakan sebuah layanan penyedia produk dan barang dengan cara online lewat sebuah aplikasi atau website secara digital. Berkaitan dengan situasi luar biasa akibat wabah corona, Majelis Ulama Indonesia mendorong umat Islam untuk menunjukkan kontribusi nyata, salah satunya yaitu dengan berinfak atau bersedekah. Pada era digital dan revolusi industri seperti sekarang ini, berinfak maupun bersedekah dapat dilakukan melalui online. Manfaat memilih menggunakan jalur infak dan sedekah online, yaitu mampu menjangkau area lebih luas. Infak dan sedekah dapat diterima secara lebih cepat, serta laporan terlapir lebih jelas. Yaitu mengenai pengelolaan infak dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di era digital. Pengelolaan dana infak dan sedekah yang selama ini diorientasikan pada dua sektor, yakni karitatif dan pemberdayaan. Sektor karitatif digunakan untuk kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek seperti bantuan sosial, bakti sosial, pembagian sembako, dan lainnya. Sedangkan sektor pemberdayaan lebih bersifat jangka panjang dengan bentuk program terencana dan terorganisir. Maka dari itu, untuk memberikan dampak positif dalam jangka panjang, salah satunya dengan melaksanakan program pemberdayaan dengan industri keuangan yang berbasis syariah, tanpa adanya pengecualian dengan industri keuangan yang bukan bank tetapi berbasis syariah. Apalagi keuangan syariah tersebut menyediakan berupa produk dan layanan yang setara dengan kepercayaan nasabah muslim. Oleh karena itu, dibentuk adanya antar lembaga yang berbasis infak dan sedekah dengan industri keuangan bukan bank, tetapi berbasis syariah, merupakan salah satu solusi dalam memberikan dampak yang sangat positif terhadap kesejahteraan yang dirasakan oleh umat Islam dalam waktu jangka panjang. Dalam pengelolaan infak dan sedekah di Indonesia kini sudah mengalami perkembangan yang sangat baik dalam kurun waktu yang sangat panjang. Materi yang terakhir yaitu mengenai peranan infak dan sedekah dalam meningkatkan perekonomian di era digital dan revolusi industri. Yang pertama, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang kedua, dapat membantu mencerdaskan anak yatim dengan cara membiayai pendidikannya. Dan yang ketiga, dapat mengurangi tingkat kemiskinan di suatu negara. Materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.